Selamat siang semuanya, apa kabar? Selamat siang, Bu. Siang Bu. Baik, Selamat siang, Bu. Bu. Baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ini kita absensi dulu ya. Jadi yang pertama itu ya Apriliani Setiawan. Hadir, Bu. Terus Petrus Agung Kurniawan. Hadir Bu. Lanjut Tino Putra Octavianto. Hadir, Bu. Oke, jadi hadir semua ya ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan nirkabel. Sebelumnya apa masih ingat yang dimaksud jaringan nirkabel itu apa? Ada yang masih ingat apa itu jaringan nirkabel? Oh, saya, Bu. Ya, Tino, silakan. Oh, jaringan nirkabel itu adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antara sistem komputer tanpa menggunakan kabel, Bu. Ya, yang lain ada tanggapan lain mungkin? Oke, jika tidak ada, betul sekali sudah dijelaskan oleh Tino. Secara sederhananya itu, jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua piranti atau dua perangkat untuk bertukar data tanpa media kabel. Jadi misalnya data di handphone kalian ingin dipindahkan ke laptop tanpa menggunakan kabel. Nah, di sini saya share screen dulu PPT-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Apakah kelihatan slideshow-nya? Kelihatan, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, sini kalian diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan nirkabel, kemudian dapat menguraikan kebutuhan perangkat jaringan nirkabel, dan dapat menyimpulkan spesifikasi dari peralatan jaringan nirkabel tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajarannya, kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab bersama. Kemudian setelah kalian memahami materi tentang jaringan nirkabel ini, kalian akan saya berikan beberapa latihan dan tugas. Nah, karena saat ini kita masih belajar secara daring, maka tugas yang saya berikan ini bersifat tugas online. Untuk sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Dari saya belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, jika belum ada, kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, berdasarkan ukuran fisik dan area yang dicakup, jaringan nirkabel atau wireless terbagi menjadi beberapa kategori. Di antaranya ada wireless personal area network atau PAN, dan wireless local area network atau LAN, wireless metropolitan area network atau MAN, kemudian wireless wide area network. Nah, sini saya persilahkan kalian bisa cari informasi dulu mengenai keempat jenis jaringan nirkabel ini. Kemudian bisa kalian diskusikan bersama apa itu jaringan PAN, apa itu jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Sini saya beri waktu sekitar 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, bagaimana? Apakah ada yang ingin menjelaskan apa itu jaringan PAN, jaringan LAN, MAN, dan WAN? Saya, Bu. Ya, Untuk jaringan wireless personal area network atau wireless PAN merupakan jaringan yang salah satu jaringan dengan skala kecil atau dengan skala yang sempit yang hanya mampu menghubungkan ke beberapa perangkat
dan dengan jangkauan sekitar 20 meter. Kemudian ada Wireless Local Area Network atau WLAN yang merupakan jaringan komputer dengan memanfaatkan gelombang radio dalam proses transmisi data. Kemudian untuk Wireless Metropolitan Area Network atau Wireless MAN itu merupakan jaringan yang memiliki cakupan yang cukup luas, dapat menghubungkan ke beberapa daerah meskipun terhalang bangunan. Biasa jaringan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian untuk WWMAN itu Wireless Wide Area Network atau merupakan jaringan nirkabel dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan WLAN. Seperti itu, Bu. Terima kasih dia. Mungkin yang lain ada mau menambahkan atau sama dengan yang tanggapan dari dia? Kurang lebih sama, Bu. Oke, baik. Ya, betul. Jadi yang pertama kita bahas Wireless Personal Area Network. Nah, jaringan ini memiliki cakupan area sangat sempit, sekitar 20 meter. Tadi sudah disebutkan. Kemudian biasanya penerapan wireless LAN ini kebanyakan diterapkan pada peralatan gadget seperti ada ponsel, terhubung ke laptop, kemudian ada headphone, bisa juga terhubung ke laptop atau ponsel. Nah, kemudian yang kedua itu Wireless Local Area Network. Nah, jaringan ini merupakan jaringan komputer yang memungkinkan user atau pengguna untuk terkoneksi tanpa menggunakan kabel jaringan. Nah, jaringan ini areanya itu cukup luas dari jaringan personal. Jadi jaringan ini sangat efektif digunakan dalam suatu kawasan atau suatu gedung. Kemudian ada WIMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Nah, WIMAN ini mengizinkan koneksi dari berbagai jaringan dalam suatu area metropolitan atau suatu kota yang seperti antar bangunan yang berbeda dalam suatu kota tanpa harus memasang kabel atau fiber antar bangunannya. Kemudian yang terakhir itu Wireless Wide Area Network. Nah, ini cakupan areanya lebih luas dibanding 3 jenis jaringan sebelumnya. Selanjutnya kita membahas kebutuhan dan spesifikasi perangkat dalam jaringan nirkabel. Nah, di sini ada beberapa contohnya seperti ada Bluetooth, access point, wireless LAN, antena omni, dan sebagainya. Nah, mungkin ada yang bisa menguraikan perangkat-perangkat tersebut beserta dengan spesifikasinya. Apakah ada yang bisa menguraikannya? Oke, jika tidak ada, saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth ini memfasilitasi koneksi dan pertukaran informasi antara alat-alat elektronik seperti misalnya ada ponsel, terus komputer, laptop, printer, headphone, dan sebagainya melalui frekuensi radio dalam jarak dekat. Jadi Bluetooth ini cocoknya digunakan pada jenis jaringan wireless lokal atau wireless personal. Nah, kemudian untuk access point itu merupakan perangkat yang menjadi sentra koneksi atau pusat koneksi dari pengguna ke Internet Service Provider atau ISP. Nah, ini juga cocok untuk jenis jaringan wireless lokal. Kemudian wireless LAN seperti namanya juga cocok untuk wireless LAN, merupakan peralatan yang biasanya dipasang di desktop PC. Kemudian ada antena omni atau omnidirectional. Ini merupakan suatu kelas antena yang memancarkan kekuatan radio yang sama ke segala arah tegak lurus sumbu dengan daya yang bervariasi dengan sudut ke sumbu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik. Jika tidak ada, kira-kira sebelum kita masuk latihan dan tugas, apakah ada yang dapat menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Bagaimana, Bu? Mohon diulang. Nah, karena materi kita sudah selesai, mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin saya, Bu, ingin mencoba menyimpulkan dari pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini. Ya, silakan. Ya. Yang pertama itu
pada pembelajaran kali ini membahas tentang jenis-jenis dari jaringan nirkabel, kemudian kebutuhan dan spesifikasi perangkat dalam jaringan nirkabel, di mana jenis-jenis jaringan nirkabel ini terdapat WPAN, WLAN, WMAN, WWAN yang memiliki jarak cangkupan yang berbeda-beda dan masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda juga sesuai kebutuhan dan sesuai cangkupannya. Kemudian kebutuhan spesifikasi perangkat jaringan nirkabel itu terdapat Bluetooth, access point, wireless LAN, antena antena omni, di mana perangkat ini yang digunakan di dalam jenis-jenis jaringan nirkabel seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesimpulan dari dia. Jadi betul sekali. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang jenis-jenis jaringan nirkabel itu ada WIPAN, WLAN, WIMAN, dan WIWAN. Kemudian ada beberapa beberapa kebutuhan dan spesifikasi perangkatnya. Nah, jadi di sini saya harapkan kalian bisa memahami apa yang sudah dipelajari pada hari ini dan di kemudian hari bisa mendalami serta mempelajari materi-materi selanjutnya. Sekarang kita masuk dalam latihan dan penugasan. Untuk latihan, bisa kalian kerjakan tugas uraian berikut. Kalian kerjakan dalam bentuk Word dengan format nama filenya itu tugas jaringan nirkabel dan nama. Kemudian isinya itu ada nama kalian dan kelas, dan soal beserta jawabannya. Nanti bisa kalian kumpulkan dan kalian kirimkan ke Classroom. Nanti akan saya buka roomnya. Selanjutnya untuk penugasan, di sini kalian ditugaskan untuk membuat desain jaringan nirkabel. Kemudian setelah itu kalian diminta untuk menginstal dan menguji hasil instalasi tersebut dan didokumentasikan. Nah, dokumentasinya ini berupa video hasil instalasi jaringan kalian, kemudian kalian upload ke YouTube. Nanti hasil instalasi itu kalian masukkan ke dalam laporan hasil beserta link YouTube-nya. Untuk latihan dan tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Yang lain? Mengenai latihan dan tugas? Aman, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Nah, jadi latihan dan tugas ini waktu pengerjaannya selama 2 minggu ke depan ya. Jadi 2 minggu depan sudah harus selesai dikerjakan, baik itu latihan maupun tugasnya. Nah, oke. Mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada permasalahan jaringan nirkabel dan bagaimana memperbaiki jaringan nirkabel tersebut. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu.